Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sepertinya di sini masih itu ya, angkanya masih 109, tapi aku coba pengen denger nih, coba reaksinya boleh ditulis di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Selamat pagi Bapak Wa- Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baik. Oke, di sini Bapak Ibu sudah itu ya, sudah menulis di kolom chat. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pagi hari ini, sudah hadir tepat waktu ya. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian di rangkaian webinar series yang diselenggarakan oleh Responses. Senang sekali saya Maulani suatu kehormatan bisa menjadi MC pada webinar pagi hari ini. Nah, kalau andalnya dari West Forces ini ya untuk pembukanya itu nggak afdol nih kalau tidak ada pantun. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya bilang pantun, biasanya dijawab apa Bapak Ibu? Baik, biasanya jawab apa Cakep. tuh? Cakep, Cakep. betul sekali. Oke, nanti dijawab cakep ya. Oke, ini saya coba pantun dulu ya. Mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Oke, Cakep. menyambut hari penuh semangat. Cakep. Cakep. Selamat datang tamu yang ramah. Cakep. Mari berbagi ilmu bermanfaat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Cakep. Tepuk tangannya di kolom chat aja Cakep boleh. kuncinya. Atau reaction ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangkaian webinar series Wish for Change dengan tema, ada yang tahu temanya apa hari ini? Membangun sistem Membangun sistem pengelolaan pengelolaan sampah. sampah komersial yang patuh regulasi dan berkelanjutan. Betul sekali, karena sudah ada di belakang saya ya. Masing-masing. Oke, iya betul banget. Hari ini kita akan membahas dengan tema membangun sistem pengelolaan sampah komersial yang patuh regulasi dan berkelanjutan. Nah, webinar ini akan membahas implementasi Peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2021 yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memilah dan menyerahkan sampah kepada pihak perangkut berizin. Seiring dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Saya juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya ya kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah hadir tepat waktu. Walaupun sekarang tuh hari kerja ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu menyempatkan hadir untuk sama-sama kita mendengarkan webinar untuk mencari ilmu begitu ya. Gitu. Nah, tapi sebelum saya mengawali lebih lanjut, nah Bapak Ibu, saya ingin tahu nih, Bapak Ibu ini asalnya dari kota mana aja sih? Boleh ditulis di kolom chat ya, biar kita sama-sama tahu ya. Barangkali kita mungkin setanggaan gitu ya. Ada yang kota Jambi, oh, ada yang dari Papua, Dari ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta, Tangerang. Oh, oke ya, kita bermacam-macam ya di sini Manado ya. hadir. Oh, mana doang? Iya, selamat datang Bapak. Iya, Dari dari Kendari. Wah, Di Medan. seru sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah hadir. Dan tentunya webinar ini akan semakin menarik karena di sini telah hadir bersama kita semua narasumber-narasumber hebat yang sangat kompeten di bidangnya. Izinkan saya menyapa satu persatu. Ya, izinnya saya menyapa satu persatu. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Melda Mardalina, MSc, selaku PLT Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, yang pagi ini akan memberikan sambutan sekaligus menjadi narasumber penanggap. Selamat pagi, Ibu. Ya, selanjutnya yang kami hormati Bapak Wisnu Widiana selaku Ketua Subkelompok Pengawasan Lingkungan yang juga akan menjadi narasumber penanggap. Selamat pagi, Bapak. Oke. Kemudian hadir pula bersama kita Ibu Popo Irmasari selaku Departemen Head ESG Manajemen PT Bank Negara Indonesia Persero yang akan menjadi narasumber penanggap. Selamat pagi, Ibu.
Ya, selanjutnya yang tidak kalah penting, Bapak Muhammad Wijaksanaa Juniorsano selaku CEO dan founder Waste for Change yang juga akan memberi sambutan. Selamat pagi, Mas Anu. Ya, dan selanjutnya sudah hadir bersama kita Mas Tamarus Sinambela selaku Senior Corporate Relations Specialist Waste Watching yang akan memberikan paparan terkait topik webinar hari ini. Selamat pagi, Mas Tamarus. Pagi, Mbak Lani. Halo, oke Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Karena tadi pas awal Hadirin, dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Wijaksanaa Juniorsano selaku CEO dan founder Waste Watching. Kepada Pak Sano, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lani, kawan-kawan Waste for Change, rekan-rekan semua yang hadir semuanya, Bu Melda, Direktur Penanganan Sampah yang tentu amanahnya bukan sesuatu yang mudah di Indonesia ini, dan juga ini penggantinya Pak Asep, Pak Wisnu. Terima kasih udah hadir juga. Bapak Ibu sekalian, kami sudah masuk tahun ke-11 berikhtiar dan berjuang mengatasi permasalahan sampah. Rekan-rekan, saya izin share screen materi saya sendiri sebentar saja sebagai pengawal sambutan ya. Jadi kasih akses ya. Oke, thank you very much. Bapak Ibu, ini sambutan saya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak Mbak Lani? Masih belum, masih loading. Sekarang? Sekarang udah. Bapak Ibu, ini tahun 2025. Di tengah kota Jakarta, ibu kota Indonesia. Bapak Ibu bayangkan, ini wajah kita bersama. Apalagi di penjuru Indonesia. Di tengah kota Jakarta yang ibu kota Indonesia saja, wajahnya seperti ini. Ini bukan TPA resmi. Ini di Cilincing. Jadi ini adalah bentuk praktek hari ini bahwasanya kita masih punya PR besar terhadap pengolahan sampah di Indonesia. Karena Jakarta yang paling maju kotanya, paling besar anggarannya, menjadi ibu kota, masih punya PR yang bersama-sama belum mampu kita tuntaskan. Nah, Kompas sudah melakukan investigasinya. Mereka memuat satu halaman penuh
terkait bagaimana urusan persampahan ini diklaim sebagai persekongkolan jahat permainkan sampah kota. Ini wajah persampahan kita hari ini. Dan kita harus bebenah PR-PR ini supaya tuntas dengan baik. Kenapa ini bisa terjadi? Satu, gagalnya pemerintah dan pemangku kepentingan, kita semua, dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan terstruktur. Tidak hadirnya sistem pengelolaan sampah yang holistik dan enforceable, ditegakkan hukumnya. Standar dan aturan ada, undang-undang persampahan ada, perdanya ada, SKKNI yang mengatur tenaga kerja harus bersertifikat ada, tapi tidak diterapkan. Sering hanya mengandalkan bantuan-bantuan, bukan membangun sistem permanen. Maka jadi chaos Bapak Ibu sekalian, kacau. Pengangkut tak berizin, bebas beroperasi. Penimbul sampah yang menghasilkan sampah, hotel, kantor, gedung-gedung, itu mereka yang penting murah, tidak memiliki tanggung jawab. Yang penting murah, tidak ada pengawasan dan sanksi yang menyeluruh. Jadi penegakan hukumnya lemah dan menormalisasi pelanggaran. Ini PR bersama ya. Jadi menurut saya 3 motif utama pelanggaran itu karena survival. Itu Bapak Ibu yang tadi di Cilincing tidak bisa disalahkan karena mereka mencari nafkah. Mereka taunya begitu. Karena mereka harus berjuang gitu ya. Dan kedua, ini dia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak hadirnya sistem yang holistik dan enforceable. Pengangkut tak berizin bebas beroperasi. Penimbul sampah bebas buang tanpa tanggung jawab, yang penting murah meriah. Tidak ada pengawasan dan sanksi. Penegakan hukum lemah. Gitu ya. 3 motif utama pelanggaran. Survival, masyarakat cari nafkah. Opportunistic. Ya, ini yang bahaya, opportunistic. Jadi gedung-gedung perkantoran, hotel, pasar dan lain-lain mencari celah regulasi. Jadi mereka yang penting bayar murah. Dan yang paling parah itu yang kriminal. Secara sadar dia tahu itu melanggar hukum, melanggar aturan, tapi tetap dilakukan. Merusak dan merugikan lingkungan. Jadi hadirnya pelaku informal, bahkan ada yang formal, itu jadi melanggar regulasi. Seharusnya seperti apa? Seharusnya sistem pengelolaan sampah itu dikelola oleh ahlinya. Memiliki standar yang jelas, berbasis perizinan yang ketat, dimonitoring. Tidak boleh ada gedung, kantor, restoran, dan semua yang menghasilkan sampah diangkut oleh yang tidak ahlinya dan diangkut oleh yang tidak berizin. Nggak boleh, pasti akan menimbulkan masalah. Harus dilengkapi skema tarif yang berkeadilan. Harus berprinsip usaha pelayanan publik. Dan pengelola sampah bisa macam-macam. Bisa BLUD, BUMD, swasta. Semoga diskusi hari ini menjadi diskusi belajar bersama. Sudah saatnya Indonesia bebenah dan melakukan perubahan. PR besar ada di tangan kita semua, tentu Kementerian Lingkungan Hidup. Saya sekarang diminta jadi tenaga ahli menteri juga bekerja membantu dengan sangat-sangat tiada henti gitu ya. Pak Menteri lagi semangat sekali. Dan kawan-kawan di DKI Jakarta juga dengan seluruh semangat dan keterbatasannya. Mari kita dukung dan bantu bersama-sama. Bagi pelanggar hukum, bagi yang tidak berizin, laporkan. Bagi teman-teman gedung, perkantoran, perusahaan, tolong pilih penyedia jasa yang benar, yang berizin. Pastikan Anda tahu sampahnya berujung kemana dan diolah seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rano atas sambutan yang penuh semangat dan membuka wawasan kita ya. Jadi memang tadi Mas Rano banyak menjelaskan juga bahwa kondisi saat ini itu juga tadi sudah digambarkan banyak TPA yang ilegal juga. Jadi ini menjadi tantangan kita semua ya gitu. Untuk selanjutnya, kami juga mengundang PLT Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Dr. Anda Melda Mardalina, FSC, untuk memberikan sambutan. Pada Ibu Melda, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Moga-moga suara saya jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Jelas, Ibu. Baik, terima kasih Pak Sano atas undangannya. Pak Sano nggak henti-henti nih membantu kami, terutama sebagai tenaga ahli menteri. Ini benar-benar ya Pak Sano, kita kayaknya nggak ada tanggal, benar-benar nggak ada tanggal merahnya. Harus nafas dulu kata Pak Sano.
sedikit bernafas dulu. Baik, saya sampaikan saja sambutannya. Mungkin saya tidak berlama-lama. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Andina untuk terkait sambutan, karena pada hari ini ada beberapa agenda yang harus saya selesaikan sebelum Pak Menteri kembali dari Jambi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa isu pengolahan sampah telah menjadi isu lingkungan sosial dan ekonomi yang saling terkait. Nah, terdata dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional sekitar 11,35% sampah dari sektor komersial dan dari kawasan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, pasar modern, dan kawasan bisnis yang merupakan penyumbang signifikan timbulan sampah baik organik maupun anorganik. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini adalah untuk memastikan bahwa pengolahan sampah komersial ini dilakukan secara bertanggung jawab, patuh terhadap regulasi, dan berorientasi pada keberlanjutan atau sustain. Kemudian pemerintah telah menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif mulai dari Undang-Undang 18 tahun 2008 dan tentang pengolahan sampah, kemudian ada PP 81 tahun 2012, dilanjutkan dengan PP 27 tahun 2020 hingga Permen LHK nomor 75 tahun 2019 yang memberikan arahan yang jelas mengenai kewajiban kawasan, produsen, pelaku usaha, pengelola gedung, penyedia jasa untuk wajib mengolah sampahnya secara mandiri. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di pusat-pusat perkotaan, terutama di perbelanjaan, hotel, restoran, pasar modern, pasar tradisional, timbulan sampah dari sektor komersial menjadi bagian signifikan dari total produksi sampah nasional. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sumber perizinan atau OSS dan SIPSN hingga tahun 2024, terdapat kurang lebih 3.200 pengolah sampah komersial yang tercatat secara resmi di berbagai daerah seluruh Indonesia. Namun jumlah ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan total pelaku usaha pengelola kawasan yang seharusnya sudah memiliki sistem pengolahan sampah mandiri sesuai dengan ketentuan. Sesuai arahan Pak Menteri bahwa setiap kawasan itu harus sudah dapat mengolah sampahnya sendiri, jadi tidak boleh lagi dibawa ke tempat pemrosesan di akhir. Sayangnya sebagian besar pelaku usaha dan pengolah kawasan komersial masih belum sepenuhnya memahami dan mematuhi kerangka regulasi pemerintah. Tidak sedikit yang menyerahkan sampah pada pihak ketiga yang tidak memiliki izin resmi atau tidak menerapkan prinsip pengolahan sampah ramah lingkungan. Ini adalah kondisi yang perlu kita benahi bersama. Perlu kami tegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan pengolahan sampah tidak hanya bersifat administratif, bukan hanya menciptakan pencemaran dan masalah lingkungan, tapi juga membawa risiko hukum yang nyata. Kita ketahui bersama bahwa Pak Menteri telah mengambil kebijakan yang tegas. Sudah terdapat 314 kabupaten kota yang telah dikenakan sanksi administrasi oleh KLH, dalam hal ini oleh Pak Menteri. Nah, ini menjadi cerminan bahwa bagaimana pengolahan sampah di Indonesia ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang 18 2008, pelaku usaha tidak mengolah sampah secara mandiri dan benar dapat dikenakan sanksi administratif, pencabutan izin usaha, dan bahkan sanksi administrasi. Sebenarnya apa yang dilakukan KLH adalah merupakan second line law enforcement. Harusnya semua ini adalah menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah dalam pengawasan. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu saya mengajak seluruh pelaku usaha kawasan komersial untuk melakukan beberapa tindakan, yaitu memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah di lingkungan sesuai dengan ketentuan, bekerja sama hanya dengan penyedia jasa yang memiliki izin dan patuh terhadap regulasi, membuat laporan timbulan dan pengurangan sampah secara berkala, menerapkan prinsip pemilahan sampah sejak dari sumber dan mendukung sistem ekonomi sirkular. Pemerintah terus mendorong lahirnya sistem pengolahan sampah komersial yang terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Kami membuka ruang kolaborasi dan inovasi teknologi pengolahan sampah seperti waste to energy, composting komersial, material recovery facility, dan fasilitas lainnya. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa sektor swasta adalah motor pendukung dalam mendorong keberhasilan pengolahan sampah. Oleh karena itu, mari kita jadikan kepatuhan sebagai modal sosial dan
reputasi bisnis, serta berkelanjutan sebagaimana arah masa depan industri dan dunia usaha di Indonesia. Dalam forum ini, saya ingin mengajak seluruh pihak, khususnya para pelaku usaha pengolahan sampah dan penyedia jasa untuk meningkatkan literasi regulasi di bidang pengolahan sampah, melakukan evaluasi terhadap rantai pengolahan sampah di area komersial yang dikelola, bermitra dengan penyedia jasa pengangkut dan pengelola sampah yang telah berizin dan comply terhadap ketentuan regulasi lingkungan, kemudian mengintegrasikan pengolahan sampah sebagai bahan strategi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Semua perlu komitmen bersama. Semua ini membutuhkan kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat. Patuh regulasi bukanlah beban, melainkan investasi bagi keberlangsungan bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Akhir kata, saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga forum ini menjadi langkah konkret, langkah nyata dalam mewujudkan sistem pengolahan sampah komersial yang modern, taat hukum, dan mendukung tujuan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Melda atas sambutannya yang sangat insightful ya. Tadi saya juga meng-highlight beberapa penjelasan dari Ibu Melda, mengajak gitu ya untuk para pelaku usaha untuk memastikan bekerja sama gitu dengan penyedia jasa yang sudah berizin. Karena beberapa kabupaten sudah dikenakan sanksi gitu ya dari Bapak Menteri gitu. Jadi ini menjadi tantangan buat kita semua untuk yuk kita sama-sama bekerja sama gitu ya antar pelaku usaha dan penyedia jasa yang sudah diisi. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih semangat? Boleh kasih reaction-nya di kolom chat. Masih tergabung di Zoom ini atau sudah atau meninggalkan? Semangat. Oke, coba suaranya yang lain di kolom chat aja semangat. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Karena acaranya masih panjang dan acara intinya juga belum dimulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, oke semangat. Kita semua harus semangat ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi utama, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu jika yang belum mengisi absen, boleh untuk mengisi absen terlebih dahulu. Untuk link absennya sudah ada di kolom chat, sudah dibantu oleh tim kami ya. Nah, itu boleh diisi kembali. Dan jika Bapak Ibu yang belum menggunakan virtual background juga bisa digunakan. Dan itu juga sudah ada di kolom chat juga, dibantu dengan tim kita. Gitu ya. Oke. Oke, semangat. Iya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuki acara inti juga, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berfoto terlebih dahulu ya. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya, berikan senyuman terbaik, berikan wajah terbaik ya. Kita foto dulu buat kenang-kenangan ya. Oke. Ya, saya lihat masih banyak yang belum on kamera. Silakan kita tunggu untuk menyalakan kameranya. Iya, nggak apa-apa, Ibu Bapak, kalau tidak bisa on ya. Oke, ya, saya hitung ya dengan aba-aba 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Pokoknya kan Bapak Ibu tidak tahu ya di slide berapa. Pokoknya senyum terus ya. Oke, jadi slide kedua, 1, 2, 3. Senyum terus ya. 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ya ini sudah memasuki sesi utama kita pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri pada pagi hari ini. Nah, untuk menjalankan diskusi pagi hari ini juga akan dibantu oleh moderator yang sangat luar biasa juga, rekan saya, Mbak Salma Sawitri, selaku Customer Success Officer Waste for Change. Halo, Mbak Salma. Halo, Mbak. Ya, semangat ya Mbak Salma ya.
Oke, oke. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Lani atas serah terima tanggung jawabnya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir membahas hal-hal menarik yang bisa membuka wawasan dan memberi semangat baru kepada kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salma Sawitri yang akan bertugas memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, tadi kita telah mendengarkan sambutan dari para narasumber. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi yang paling dinantikan, yang dimana kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Mas Tamaro Sinambela selaku Senior Corporate Relations Specialist dari Westport Change yang akan membahas topik yang sangat relevan dengan tema acara kita hari ini. Kepada Mas Tamaro, dipersilakan untuk memberikan pemaparan materinya. Baik, terima kasih Mbak Salma. Sebentar saya coba share screen. Oke, yang saya hormati kepada Bu Melda Mardalina atau yang mewakili, kepada yang terhormat Pak Wisnu Widiana dan yang terhormat Ibu Popi Irmasari. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama pagi-pagi nih, semangatnya masih menyala ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga tadi saya lihat ada yang nyambi sarapan atau ngopi. Boleh banget nih kita santai pada pagi hari ini. Karena memang ketika kita mendengar judulnya gitu ya, terasa sangat serius dan tegas sekali ya Bapak Ibu rekan-rekan. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk mereview kembali atau sekedar merimain kembali kondisi persampahan kita saat ini dan apa saja yang sudah kita lakukan melalui kegiatan pengangkutan sampah oleh Bapak Ibu maupun oleh Waste for Change. Sebelum lebih jauh lagi, Bapak Ibu, saya ingin menampilkan data berikut. Berikut adalah data timbulan sampah nasional se-Indonesia pada tahun 2020 sebesar lebih dari 60 juta ton atau 63,8 juta ton. Kira-kira Bapak Ibu tergambar nggak sebesar tonase tersebut kira-kira sebanding atau setara dengan bangunan apakah di Indonesia gitu? Atau sebesar GBK kah? Atau berapa kalinya GBK? Mungkin ada yang boleh chat di kolom chat. Oke, jadi di data tersebut 63,8 juta ton setara dengan 12 candi Borobudur dalam sehari. Jadi kalau disusun ya ukurannya, itu akan setara dengan 12 candi. Salah satu candinya ada di Jogja, jadi kalau kita sudah ngumpulin lebih dari 60 juta ton, itu kita bisa bangun di beberapa provinsi ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak jauh-jauh nih Bapak Ibu yang dari Jambi, yang dari Papua, Kalimantan nggak perlu ke Jogja lagi, karena sudah mungkin ada candi-candi baru, tapi candi sampai Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaannya, eh, bagaimanakah cara kita mengelola sampah di Indonesia? Mengapa sampai bisa muncul gunung sampah seukuran 12 cm tersebut, Bapak Ibu ya? Ternyata mayoritas kita hanya melakukan kumpul angkut buang. Sampah yang di TPS diangkut begitu saja ke landfill tanpa adanya pengolahan. Dari total sampah tersebut, per tahun 2020 seperti berikut gambarannya masih didominasi oleh sampah makanan, kemudian logam, kertas, karet, dan lain-lain. Bisa dilihat juga bahwasanya metode pengelolaan sampah di Indonesia atau di sekitar kita masih cukup bervariasi. 7,5% hanya dikompos atau didaur ulang, tetapi sisanya masih menggunakan metode pembakaran. Kemudian ada yang dikubur begitu saja, dan yang paling tinggi, hampir 70% sampah dibuang begitu saja ke TPA. Jadi bisa dikatakan beberapa TPA kita gitu ya di berbagai macam daerah atau provinsi selalu menumpuk.
sehingga Bapak Ibu eh, TPA yang ditumpuk begitu saja sudah mulai overload ya, sehingga menyebabkan banyak oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan ke tanah-tanah ilegal. Akibatnya bukan hanya sanksi administratif saja, tetapi pastinya berdampak ke lingkungan sekitar. Dari kejadian tersebut ya, jangan sampai kondisi penumpukan TPA itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Karena dampaknya bukan hanya apa namanya ke tanah gitu ya, tetapi ke air juga, bahkan sampai ke udara. Jadi udara yang kita hirup pun akan berdampak tentunya. Dalam pengalaman kami mendampingi berbagai inisiatif pengelolaan sampah, Bapak Ibu atau rekan-rekan, satu hal yang selalu muncul adalah pentingnya melihat sistem ini secara utuh. Pada slide berikut, kita bisa melihat bahwa pengelolaan sampah idealnya bersifat sistemik dan menyentuh semua aspek, karena setiap elemen saling mempengaruhi. Ada 5 komponen utama Bapak Ibu yang menjadi penggerak. Bisa dilihat pada slide berikut. Yang pertama itu ada kebijakan, di mana dibutuhkan dasar yang kuat ya dari pemerintah atau para pemimpin kita untuk membuat sebuah kebijakan dasar yang kuat gitu. Kemudian ada teknis operasional yang sesuai dengan eh, apa namanya kondisi di lapangan kita gitu ya. Lalu partisipasi masyarakat, tentunya kita semua ya teman-teman tahu gitu bahwa beberapa tempat di daerah fasilitas umum ataupun di daerah perkantoran sudah dilengkapi fasilitas apa namanya pemilahan sampah yang memadai gitu. Kemudian dari sisi kelembagaan juga yang membantu dari pengawasan, pendampingan, dan edukasi. Lalu yang cukup penting adalah pembiayaan, Bapak Ibu, di mana menjadi salah satu faktor yang menjadi proses pengolahan sampah agar lebih layak lagi. Jika salah satu komponen dari kelima komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Sebaliknya, ketika semua elemen ini berjalan beriringan, hasilnya akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan. Inilah Bapak Ibu yang menjadi dasar dalam merancang sistem pengelolaan yang bukan hanya kuat, tetapi juga adaptif terhadap tantangan di lapangan. Mungkin mudah ya Bapak Ibu untuk apa namanya kita sharing seperti ini, tapi pada kenyataannya tentu dibutuhkan komitmen dan niat yang kuat gitu antar setiap lembaga. Maka dari itu pada slide berikutnya kita coba menggambarkan melalui sebuah ilustrasi seperti berikut. Saya coba menggambarkan ilustrasi melalui sebuah pohon ya. Ini ceritanya ada pohon di tanah yang subur, kebetulan gambarnya dari tanah, walaupun memang kita tahu ya sudah ada tanaman dari air, cuman pada saat ini ilustrasinya dari tanah yang subur. Pohon ini mewakili sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kemudian ada buah, di situ buahnya adalah hasil yang kita harapkan bersama gitu ya dalam pengelolaan sampah yang efektif berdampak. Bagaimana agar pohon ini bisa tumbuh dan berbuah? Tentu dibutuhkan dukungan dari berbagai macam faktor, Bapak Ibu. Ada dari cahaya matahari, bisa dilihat sangat terang sekali yang menyala seperti pagi ini. Di sini melambangkan pendanaan, karena tanpa adanya pendanaan atau biayaan yang memadai, sistem pun cukup sulit berjalan. Kemudian ada air yang menyirami pohon ini. Di sini kita menggambarkan air sebagai kemitraan atau partnership di mana kolaborasi antar pihak menjadi unsur yang sangat penting agar proses berjalan dengan lancar dan terus hidup seperti itu. Pohon ini juga butuh tanah yang subur, yang kami analogikan sebagai penegakan hukum, kebijakan, regulasi, serta pengawasan yang kuat gitu ya menjadi fondasi bagi seluruh sistem. Dan tentu saja bibit yang ditanam juga harus unggul. Dalam konteks ini, bibitnya adalah teknologi dan inovasi. Dengan pendekatan yang tepat dan efisien, niscaya hasilnya pun bisa lebih maksimal. Bapak Ibu, melalui ilustrasi pohon tersebut, kita bisa melihat bahwa semua elemen memiliki peran yang cukup penting,
Ketika seluruh komponen ini hadir dan bekerja bersama, maka hasil yang berkelanjutan pun dapat dicapai. Untuk mendukung implementasi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, diperlukan kepastian hukum mengenai tanggung jawab. Jadi kita lanjutkan, untuk mendukung implementasi sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan tersebut tadi ya, diperlukan kepastian hukum mengenai tanggung jawab setiap pihak, khususnya para pelaku usaha, pengelola gedung, hotel, dan area komersial lainnya. Kemudian kita coba merimain kembali gitu ya, berdasarkan kebijakan pengelolaan sampah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Sebenarnya apa saja sih kewajiban gitu ya para pelaku usaha dan pengelola bangunan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut? Mulai dari langkah partisipasi aktif masyarakat, salah satunya adalah pengurangan sampah atau pemilahan sampah dari sumber. Di perkantoran sendiri, semakin ke sini sudah sangat sering ya, Bapak Ibu kita temui tempat sampah yang terpilah. Setidaknya itu ada 3 kategori sampah, baik organik, anorganik, dan residu. Walaupun dalam praktiknya pun kita sering lalai ya. Tenang aja, Bapak Ibu nggak cuman Bapak Ibu aja gitu ya teman-teman yang masih nyampurin sampah di waste bin. Karena pun terkadang kami gitu ya juga masih lalai. Tentunya apa ya, kadang suka males gitu ngelihatnya cuma satu tempat, jadi akhirnya kita gabungin gitu. Atau mungkin tersedia 3 tapi masih aja kita males gitu ya untuk memisahkan sampah. Memang tentunya hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kedisiplinan yang kuat gitu. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan prosedur yang terulang, lagi-lagi memang kita, bahkan khususnya di warga perkantoran gitu ya, perlu mendapatkan awareness melalui berbagai macam media yang tersedia di lingkungan kantor ataupun di fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kebijakan atau peraturan internal kantor atau di kawasan perkantoran ataupun di kawasan industri ataupun hal lainnya gitu ya, diharapkan dapat mendukung peningkatan perubahan perilaku setiap individu. Kemudian langkah selanjutnya yang tidak kalah penting dari penerapan kebijakan tersebut yaitu pengelolaan sampah secara bertanggung jawab, di mana pengelolaan sampah dengan pengangkutan yang terjadwal, rutin, dan diproses lebih lanjut oleh partner atau mitra pengelolaan sampah juga dapat meningkatkan persentase daur ulang. Memang dibutuhkan investasi bukan hanya di segi pembiayaan ya Bapak Ibu, melainkan juga investasi waktu bagi para pimpinan atau pengambil keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun untungnya rekan-rekan semua tidak sendiri ya pada saat ini gitu. Kami memahami rekan-rekan semua tuh yang seharusnya fokus menjalankan operasional perusahaan gitu ya, proses bisnis, tapi sekarang diwajibkan untuk mematuhi regulasi atau mengelola sampah perusahaan. Bahkan ada yang sampai harus zero waste to landfill gitu. Jadi sampah yang dikeluarkan atau sampah yang ada di kantor tuh nggak boleh lagi ke TPA. Maka dari itu sangat penting ya, Bapak Ibu teman-teman semua, untuk para pelaku usaha untuk bijak memilih partner perihal waste management yang patuh regulasi. Akan sangat terbantu gitu apabila menggunakan mitra atau pihak ketiga yang melakukan ideal pengelolaan sampah. Berikut pada slide ini terlihat ya isu yang dialami oleh para pelaku usaha gitu ya. Sudah mencoba untuk mematuhi regulasi, memilah sampah dari sumber, bahkan melakukan pengurangan sampah, tapi ternyata pada saat pengangkutan sampah, pemilihan partnernya belum sesuai gitu ya. Ternyata partnernya masih membuang sampah atau mitranya masih membuang sampah secara ilegal. Karena kejadian tersebut pun berujung nantinya pada laporan dari masyarakat ataupun ada sanksi atau ancaman-ancaman lain dari daerah setempat. Jadi Bapak Ibu, dalam memilih mitra pun bukan hanya soal pencatatan sampah yang dilaporkan setiap bulan ya, melainkan mencari mitra atau partner yang dapat diandalkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Jangan sampai upaya mematuhi regulasi tadi gitu ya, pengelolaan sampah bukannya menjadi nilai tambah bagi perusahaan, tapi malah menghambat proses bisnis utama. Yang seharusnya dapat dipertimbangkan, misalkan
Dalam pemilihan partner, mungkin bisa dipertimbangkan pengangkutan sampahnya apakah sudah memiliki izin, sesuaikah dengan regulasi yang berlaku, atau bagaimana sih sebenarnya para mitra tersebut melakukan proses pengolahan sampah di site mereka. Setidaknya hal-hal tersebut bisa kita tinjau bersama Bapak Ibu ya dalam proses pemilihan mitra tersebut. Kemudian pertanyaannya, jadi sebenarnya apa saja gitu yang harus diperhatikan ketika memilih mitra atau partner waste management yang berizin dan memiliki standar teknis? Berikut kita coba rangkum, Bapak Ibu, ini mungkin kita bisa tinjau bersama ya. Pastinya di sini pun sudah ada yang lebih pro atau lebih hafal gitu ya, Bapak Ibu, mengenai standar teknis mitra pengelolaan sampah. Tapi kita coba kaji lagi bersama-sama, kita belajar. Di Jakarta sendiri terdapat undang-undang turunan yang dikeluarkan oleh gubernur yang membahas teknis lebih detail, Bapak Ibu. Pertama, pemilahan di sumber. Partner pengelolaan sampah wajib memastikan sampah yang terkumpul gitu ya, sampah domestik sudah dipilah sejak awal, baik itu organik, anorganik, B3 dan residu. Ini juga harus didukung oleh edukasi, papan sign juga yang jelas seperti pemilahan sampahnya mana sampah organik, anorganik dan lain-lain gitu ya, serta pengawasan juga. Kemudian ada di pengangkutan sampah, Bapak Ibu, armada pengangkut juga harusnya mendukung pengangkutan sampah terpilah. Jadwal pengangkutan pun juga harus rutin, kemudian terdokumentasi, dan sampah yang diangkut pun dikirim langsung ke fasilitas pengolahan, bukan dicampur ataupun dibuang sembarangan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pengangkut pengangkutan petugas pengangkut dan proses pengangkutan perlu dilengkapi dengan APD atau memiliki pelatihan dasar, karena masih kita lihat ya terjadi ya sering gitu ya, nggak hanya di lingkungan kita di perumahan, tetapi di kawasan-kawasan perkantoran juga kita masih melihat para petugas angkut belum memiliki APD yang memadai gitu, sehingga rentan sekali nih terkena kecelakaan kerja ataupun hal-hal lainnya. Kemudian soal pemrosesan sampah. Mitra atau partner harus memiliki kerjasama gitu ya, eh, dengan fasilitas-fasilitas pengolahan yang memadai. Misalnya sampah organik yang diangkut seharusnya bisa dikelola menjadi kompos. Jadi perlu ada lagi kerjasama antara off-taker, komposter ataupun pengolahan sampah organik lainnya. Kemudian bekerja sama juga dengan TPS 3R ataupun bank sampah setempat untuk sampah-sampah anorganik, sehingga sampah yang bernilai masih bisa dikelola, masih memiliki value, tidak sampai ke TPA. Untuk residu atau sampah yang tidak bisa dikelola kembali, maka diwajibkan dikirim ke pihak daur ulang yang bisa mengelola ataupun ke TPA yang resmi. Kemudian yang penting adalah eh, peraturan gubernur tersebut atau Pergub ini melarang pembuangan langsung ke TPA tanpa adanya proses pemilahan. Jadi setiap proses pengangkutan itu seharusnya tidak langsung dibuang ke TPA. Dalam konteks ini yaitu Bantar Gebang, jadi seharusnya sepatutnya mitra atau partner yang melakukan pengangkutan harus melakukan proses pemilahan terlebih dahulu atau daur ulang setidaknya gitu ya, sebelum kita membuang residu ke TPA. Karena mitra yang langsung buang ke TPA akan dianggap melanggar dan bisa dikenakan sanksi. Jadi sangat penting nih bagi rekan-rekan semua untuk memilih mitra pengolahan sampah yang kompeten dan memenuhi standar teknis agar tidak hanya patuh regulasi tapi juga berkontribusi nyata pada pengurangan sampah ke TPA. Kemudian sebentar, yang tidak kalah pentingnya juga dalam memilih mitra pengolahan, setelah kita melakukan pengangkutan kemudian pengolahan gitu ya, yang paling penting sebagai bukti eh, pertanggungjawaban mitra gitu ya, bahkan apa namanya rekan-rekan semua ke dinas terkait
Mitra juga harus mampu memiliki dan mengelola sampah berupa data atau fakta di lapangan gitu yang dapat ditelusuri bersama-sama. Sehingga mitra atau partner pun wajib memiliki dokumentasi yang lengkap atas seluruh proses mulai dari pemilahan, kemudian pengangkutan hingga pengolahan. Semuanya itu harus terdokumentasi apa namanya dan dilaporkan secara berkala gitu ya, baik kepada pengguna jasa maupun ke dinas-dinas terkait. Pelaporan tersebut juga bukan hanya mencakup volume ya, Bapak Ibu, karena memang sampai hingga ke sini pun data yang diperlukan pun makin variatif gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya sebatas volume sampah atau tonaje sampah, tetapi kebutuhan atau kewajiban dari rekan-rekan semua gitu ya, diperlukan laporan yang cukup komprehensif, mulai dari jenis sampahnya apa saja, kemudian timbangan per komposisinya tuh berapa kilo gitu ya, plastik berapa kilo, terus sampah anorganik tuh, organik tuh berapa kilo gitu ya, dan apakah sampah-sampah tersebut diproses di fasilitas yang sesuai atau malah langsung ke TPA. Jadi proses tersebut harus dapat terdokumentasi dan dilaporkan secara jelas. Kemudian bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi kita coba mendetailkan kembali ya, kita coba eh, mengcompile kembali gitu. Karena dalam proses kemitraan ini bukan hanya kemampuan dari mitra, tetapi eh, apakah para mitra ini, para partner mengantongi legalitas yang sesuai gitu dengan standar yang ada. Berikut terdapat beberapa izin yang perlu dilengkapi, seperti izin resmi dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengangkutan dan pengolahan, KBLI yang harus sesuai gitu ya untuk pengumpulan sampah domestik, kemudian izin untuk daur ulang dan edukasi gitu ya sebagai konsultan lingkungan. Kemudian memiliki NIB yang aktif dan semua kegiatan yang terdokumentasi termasuk berita acara, logbook, dan SOP lainnya. Dari sisi teknis, alat kendaraan juga harus standar ya Bapak Ibu, tertutup, terawat, dan tidak membocorkan sampah. Dan tentu mitra atau partner harus punya akses gitu ya ke fasilitas pengolahan seperti TPS 3R ataupun rumah pemulihan material. Jadi nggak hanya sekedar pengangkutan ke TPA, tapi mereka juga punya akses gitu ya ke mitra-mitra lokal ataupun ke off-taker lainnya dalam meningkatkan nilai dari sampah domestik tersebut. Dengan checklist tersebut, Bapak Ibu kita bisa lihat gitu ya dan meyakini bahwa mitra yang dipilih tidak hanya legal, tapi juga menjalankan pengolahan sampah secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi. Bahkan mitra tersebut seharusnya bisa menyesuaikan gitu dengan value atau nilai yang sudah dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Jangan sampai sebuah brand atau sebuah perusahaan mempunyai value yang cukup baik gitu ya, namun hanya karena mitra yang tidak sesuai, jadinya tercoreng nama baiknya. Ini sebagai reminder saja sih sebenarnya dalam pasal 29 tahun pasal 29 tahun nomor 40 Undang-Undang 18 tahun 2008 tahun 2008 disebutkan bahwa pengolahan sampah tidak berizin dan tidak memenuhi standar teknis bisa mengakibatkan perusahaan terkait dikenakan sanksi seperti itu. Lalu bagaimana implementasi yang sesuai dengan regulasi tersebut? Pada saat ini, pada kesempatan ini kita coba memberikan contoh gitu ya, mohon izin Ibu Popi atau rekan-rekan dari BNI, kita coba tampilkan gitu ya, salah satu rekan atau rekan kami gitu ya dalam penerapan pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Saya berbagi salah satunya yaitu mitra korporasi kami dari Bank Negara Indonesia atau BNI yang sudah menerapkan standar tersebut secara menyeluruh. Yang menarik dari BNI adalah pendekatannya yang sistematis, Bapak Ibu, dan menyeluruh seluruh rantai pengelolaan. Mulai dari edukasi internal ke karyawan, kemudian sistem pengangkutan yang patuh dan terjadwal, sampai dengan pengolahan akhir yang bertanggung jawab. Kemudian pelatihan pemilahan sampah dari sumber ini pun diberikan gitu ya ke seluruh karyawan. Jadi nggak hanya teman-teman dari tim kebersihan, tetapi dari hulu nggak hilir gitu supaya teman-teman dari BNI bukan hanya sekedar tahu atau mengenal, tetapi juga paham mengapa sih
pemilahan sampah ini tuh penting gitu ya dari sumber dan memang hasilnya pun terasa gitu, pengumpulan jadi lebih tertib dan pemilahan di rumah pemulihan material pun juga lebih mudah ke fasilitas berikutnya. Berikutnya pun sampah yang sudah diangkut gitu ya dari sampah organik, kemudian anorganik diproses di rumah pemulihan material, sedangkan residu atau sampah yang tidak bisa dimanfaatkan diolah jadi bahan bakar alternatif atau RDF. Artinya tidak ada lagi sampah yang langsung kebuang ke TPA. Ini pun sesuai dengan amanat Pergub tadi yang kita bahas atau yang saya sebutkan tadi. Semua proses tersebut, semua aktivitas tersebut juga tercatat rapi dalam laporan perjalanan sehingga mendukung pelaporan misalnya ESG ataupun pelaporan hal terkait gitu ya, kebutuhan audit ataupun yang dibutuhkan bisa terbantu gitu ya oleh mitra sehingga BNI bisa melaporkan data-data yang terkait ke pihak-pihak yang dibutuhkan. Jadi kami melihat ini bukan hanya soal pengolahan sampah gitu ya Bapak Ibu, tetapi juga bagian dari komitmen korporasi terhadap keberlanjutan. Dan tentu saja hal ini nggak akan terjadi tanpa komitmen nyata dari tim Bapak Ibu BNI. Di BNI sendiri ini kita coba apa namanya menampilkan gitu ya sistem pemilahan sampahnya yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan mulai dari diterapkannya waste bin yang terpilah gitu ya dan ini cukup terstruktur. Jadi sampah yang dipilah langsung dari sumber ke dalam 4 kategori yaitu organik, kertas anorganik, dan residu. Tempat sampahnya pun disediakan dengan label yang jelas sehingga teman-teman BNI, para warga yang beraktivitas di kantor-kantor BNI dapat lebih mudah untuk berpartisipasi dalam proses pemilahan sampah. Ini merupakan langkah yang penting karena pemilahan dari sumber, eh, karena pemilahan dari sumber, peluang untuk didaur ulangnya akan lebih tinggi gitu. Jadi residunya pun akan lebih rendah sehingga tidak ada sampah yang sampai ke TPA. Oke, setelah proses pemilahan di tingkat awal, baik itu pengguna fasilitas ataupun petugas kebersihan, sampah yang sudah dipisahkan ini kemudian masuk ke tahap pengolahan. Ini berikut gambaran teknisnya. Mungkin ntar kita coba lihat setelah slide berikut. Eh, boleh di next dulu, Mbak. Kalau tadi salah satu contohnya dari BNI, kita coba untuk melihat lagi nih, karena mungkin dari rekan-rekan semua ada concern kalau di BNI kan satu gedung, jadi sampahnya banyak. Pertanyaannya, apakah dengan jenis kantor yang sampahnya sedikit ini bisa berpartisipasi juga gitu ya, seperti yang dilakukan oleh BNI? Tentunya salah satu contoh dari eh, apa namanya kebutuhan tersebut itu dari kedutaan di Jakarta gitu ya. Salah satu kedutaan di Jakarta, kedutaan besar, sistem pengolahan sampahnya diterapkan apa namanya cukup menarik gitu ya karena bisa menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi pengolahan sampah tidak hanya terbatas pada skala yang besar. Di sini proses dimulai dari penggunaan trace bag Bapak Ibu yang sudah dipilah dari awal gitu dari sumbernya dengan warna yang berbeda untuk setiap kategori sampah. Ini pun akan mempermudah pemilahan yang lebih detail oleh tim pemilahan sampah di Waste for Change gitu. Sampah kemudian ditimbang dan dicatat berdasarkan jenisnya sehingga terdata dan dapat dilaporkan secara akurat. Nah, data ini bukan hanya bermanfaat untuk pelaporan dan efektivitas pengolahan, tetapi juga jadi dasar penerapan prinsip polluters pay, di mana polluters pay principle ini biaya pengolahan disesuaikan dengan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga pembiayaan pun lebih adil gitu ya. Jadi semakin banyak sampah yang dihasilkan, semakin banyak juga biaya yang harus dikeluarkan ya. Pendekatan ini justru mendorong penghasil sampah untuk lebih sadar gitu ya melakukan pengurangan dari hulu dan kita bisa melihat dari grafik nantinya ada tren penurunan volume sampah gitu ya dari bulan ke bulan karena semangatnya untuk pengurangan sampah gitu. Jadi ini bisa menjadi contoh kecil bahwa dengan sistem yang rapi dan transparan, pengolahan sampah yang adil dan berkelanjutan tetap bisa diterapkan bahkan di skala yang lebih kecil. Untuk proses pengolahannya sendiri, mungkin kita bisa melihat bersama-sama ya di sini rekan Bapak Ibu sekalian.
terdapat kalau ini rumah pemulihan material kami ini merupakan site proses dari proses pemilahan sampah lebih detail gitu ya. Terlihat bahwa petugas kami tetap menerapkan keselamatan kerja gitu ya, menggunakan APD yang sesuai. Ini salah satu contoh kendaraan angkut kami yang kami gunakan untuk mengangkut sampah. Terlihat ini contohnya seperti tadi ya, yang di kedutaan menggunakan trash bag terpilah. Kemudian ini dipilah lebih detail menggunakan mesin pilah dan tenaga manual juga. Kita memilah mana sampah yang masih bernilai untuk diproses daur ulang dan mana yang residu. Kita pun bekerja sama dengan mitra daur ulang sebelum kita kirim ke off-taker atau mitra, kita pastikan sesuai komposisinya dan kita press gitu ya. Ini untuk sampah organik, kita jadikan black soldier flies gitu atau maggot, Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah sering mendengar dan bahkan melihat ya proses maggot seperti apa. Untuk sampah organik kita proses secara mandiri, kita composting juga dan maggot tadi. Kemudian berikut sampah-sampah anorganik atau plastik yang tidak bernilai ya untuk dijadikan RDF. Kita press terlebih dahulu sebelum kita kirimkan ke eh, mitra atau off-taker. Berikut gambarannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang di Bekasi atau Jakarta ataupun Jabodetabek itu kita dengan senang hati Bu untuk menyambut Bapak Ibu, kita melihat proses bersama-sama di RPM. Oke, baik. Kira-kira seperti itu pemaparan materi dari saya Mbak Salma. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan perhatiannya. Oke, terima kasih kepada Mas Tamaro atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan penuh dengan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Sebagai rangkuman, tadi Mas Tamaro sempat menginformasikan bahwa kondisi sampah di Indonesia sangat memprihatinkan ya, yang dimana dominasi sampahnya itu masih ada yang berakhir di TPA. Dan kalau divisualisasikan, kita bisa membangun candi dari timbulan sampah yang dihasilkan sehari-hari oleh kita pribadi. Dapat disimpulkan bahwa budaya kumpul akut buang itu masih ada dan masih terus dijalankan gitu ya, atau masih mendominasi. Selain itu, praktek operasional yang masih cukup memprihatinkan juga, masih ditemukannya TPA ilegal, vendor yang tidak berizin, atau operator yang tidak sesuai. Solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa? Tentunya kita harus bahu-membahu yang dimana bukan hanya personal, tapi tadi ada beberapa elemen yang diperlukan, yakni partisipasi dari berbagai pihak ataupun stakeholder, adanya regulasi, teknis operasional yang sesuai, kelembagaan, dan tentunya seperti visualnya tadi matahari yang bersinar, yakni berkaitan dengan anggaran yang memadai. Dari personal atau langkah kecil yang dapat kita lakukan secara pribadi, kita juga dapat melakukan pemilahan sampah serta meminimalisir timbulan sampah harian seperti membawa tumbler sendiri, alat makan, tote bag, dan lain sebagainya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk para pelaku komersil lebih aware lagi dalam memilih vendor yang sesuai. Tidak hanya berfokus pada yang murah saja, tetapi juga vendor yang alur operasional serta perizinannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar elemen yang tadinya sudah diinformasikan oleh Mas Tamaro terus jalan dan menciptakan siklus pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Oke, sesi berikutnya kita masuk ke penanggap, yakni di mana kita melanjutkan sesi selanjutnya dengan mempersilahkan para penanggap untuk memberikan tanggapan. Yang pertama kepada Bapak Wisnu Widiana, selaku Ketua Sub Kelompok Pengawasan Lingkungan untuk memberikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kepada Bapak Wisnu, kami persilahkan. Yap. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya dalam kegiatan hari ini. Sedikit menanggapi paparan pemateri berdasarkan case di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki Perda 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah dan Pergub 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengolahan sampah di kawasan dan perusahaan.
Provinsi DKI Jakarta juga memiliki basis web pelaporan pengelolaan lingkungan atau SKL yang termasuk di dalamnya aspek pelaporan pengelolaan limbah padat atau sampah dengan cakupan pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan sampah serta pengangkutan sampah. Pada pelaporan SKL periode triwulan 2 tahun 2024 ada 698 perusahaan skala AMDAL yang melaporkan aspek pengelolaan limbah padatnya. Dengan aspek yang dilaporkan yakni tempat sampah terpilah, tempat pembuangan sampah sementara, timbangan atau logbook harian, terus kebijakan dan implementasi pengurangan sampah, penanganan sampah, terus kesesuaian isi tempat sampah terpilah, jadwal pengangkutan dan denah TPS sampah, penugasan petugas pengelola sampah, serta pengelolaan sampah baik mandiri atau dengan pihak ketiga, serta residu yang diangkut oleh transporter sampah berizin. Dari 698 kegiatan usaha skala AMDAL yang melaporkan, hanya 14 kegiatan usaha yang taat atau yang standar kami adalah comply 9 dari 10 aspek pelaporan. Mayoritas semuanya adalah kegiatan usaha telah melakukan pengumpulan dan pemilahan, tetapi tidak taat dalam aspek pengelolaan dan angkutan sampahnya. Mulai dari transporter sampah angkutan yang kembali mencampur sampah yang sudah terpilah, atau kegiatan usaha yang memang tidak mau memilah dan langsung menyerahkan kepada transporter sampah. Alih-alih transporter sampah tersebut membantu mengolah sampah, padahal di Pergub 102 menekankan pada pengolahan sampah di sumber. Dan juga ini perizinan di pengolahan sampah di Jakarta hanya kami berikan kepada 3 kegiatan usaha. Untuk kegiatan-kegiatan yang pengolahan sampahnya berada di luar, kami mensyaratkan adanya MOU antara perusahaan tersebut dengan transporter dan pengolah sampahnya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kejadian seperti yang di-highlight oleh Mas Hano pada awal kegiatan, bahwa kegiatan-kegiatan usaha transporter sampah tidak mengirimkan sampahnya ke Bantar Gebang atau pengolah lanjutan, tetapi ke tempat-tempat yang ilegal. Terkait pelaporan, kami mengeluarkan surat evaluasi yang berisi rekomendasi perbaikan pengelolaan. Sementara visitasi pengawasan lapangan juga sudah kami laksanakan sebagai satu dari 8 aspek yang kita awasi. Tetapi memang sanksinya masih mengikuti sanksi pengelolaan lingkungan yang tidak hanya spesifik sampah saja. Pengenaan denda tipiring juga sudah kami laksanakan terhadap pelaku pembuang sampah ilegal dan transporter sampah yang tidak memiliki izin. Kedepannya, kami sedang mengembangkan sistem yang sifatnya sama dengan speednya limbah B3, jadi mulai dari sumber terus juga transporternya melaporkan ke kami, akan kami monitor. Terakhir, harapan kami Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan harapan saya selaku pengawas lingkungan yakni semoga kegiatan usaha comply terhadap aturan yang ada dan transporter maupun pelaku usaha pengolah sampah comply terhadap izin dan regulasi seperti yang dipaparkan oleh pemateri. Akhir kata, sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Wisnu atas tanggapannya. Sebelumnya Bapak Wisnu juga sempat menyampaikan ya, ada case di mana di Provinsi DKI Jakarta sudah ada regulasinya yang dibentuk dan terdapat juga basis web yang memuat data dari pengelolaan sampah dari Komersil sendiri gitu. Dan tadi sudah ada 698 data yang melaporkan aspek pengelolaan sampah limbah padat, timbangan, tempat sampah terpilah, penanganan sampah, dan lain sebagainya. Dan tadi juga Bapak Wisnu sempat menyinggung bahwa masih ditemukan kegiatan transporter sampah yang masih membuang sampahnya ke TPA ilegal. Maka dari itu harapannya di forum diskusi ini kita semua sama-sama untuk lebih aware lagi untuk memilah sampah dan untuk memilih vendor pengelolaan sampah yang sesuai dengan kriteria. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Wisnu atas tanggapannya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Andina selaku perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kepada Ibu Andina, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
tadi sudah disampaikan sebenarnya secara komprehensif oleh Pak Tamaro ya, bagaimana sebenarnya dan apa yang seharusnya diperhatikan oleh para pelaku usaha kawasan bahkan jika tidak mampu untuk mengolah sampahnya secara mandiri. Jadi memang peluang-peluang untuk kerjasama, peluang-peluang untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta atau pihak-pihak profesional itu sangat-sangat dianjurkan jika memang tidak punya keberdayaan untuk mengolah sampahnya secara mandiri. Kalau kita bicara terkait kebijakan, memang tadi sudah juga disampaikan, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 itu sudah ada termaktub di pasal 2, di pasal 13, di pasal 45, kurang lebih bagaimana pengelola kawasan, kemudian pelaku usaha itu sudah harus bisa mengolah sampahnya sendiri. Bahkan di PP 81 tahun 2012 diwajibkan untuk mengolah sampah secara mandiri, mulai dari pemilahan, mulai dari proses pengurangan. Kalau di undang-undang kita kan ada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah ya. Kemudian hingga pada pemrosesan akhir. Jadi memang untuk yang pemrosesan akhir ini boleh dibuang ke TPA jika memang yang dibuang hanya residu saja. Jadi bagaimana para pelaku usaha, pengelola kawasan, pengelola gedung itu sudah harus bisa mengolah habis sampahnya di fasilitas. Nah, apakah fasilitas itu dimiliki secara mandiri silahkan, apakah itu di pihak ketiga kan juga silahkan. Nah, ini juga mungkin pentingnya untuk melihat pemilihan transporter. Kadang-kadang kalau kita lihat proses pengolahan sampah medis ya, rumah sakit, kita berkaca saja di proses pengangkutan di sampah medis, kadang-kadang bahkan pihak rumah sakitnya tidak tahu sampahnya dibawa kemana. Jadi untuk kerjasama dengan pihak transporter harus memang juga dipastikan bahwa jika pihak ketiga kan pihak transporter, maka sudah harus tahu bahwa kemana akan diolah tujuannya dan akan berakhir di mana sampahnya. Jadi tidak hanya karena tugas kita di sumber kemudian mengalihkan kepada tugas di transporter itu selesai, tapi juga harus tahu bahkan ada di MOU bahwa pengulas proses alur sampahnya mulai dari sumber hingga sampahnya diolah atau mungkin residunya akan dibawa ke TPA. Semua itu harus jelas ada di dalam MOU. Kemudian selanjutnya kita juga sebenarnya punya peraturan Menteri LHK ya nomor 14 tahun 2021 itu terkait bank sampah. Di mana di dalam bank sampah ini juga sudah ada pasal-pasal yang memuat terkait bank sampah induk itu dianjurkan untuk berbentuk badan usaha. Jadi memang untuk pengolahan sampah sudah menjadi perhatian kami sejak awal bahwa ada kemungkinan kebocoran sampah terbuang ke lingkungan walaupun itu sudah dibuang ke fasilitas, dan itu yang harus kita waspadai dan kita coba carikan solusinya bagaimana supaya para pengolah sampah ini bisa bertanggung jawab full, bisa bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pengolahan sampah yang diampunya. Nah, ini juga di Permen LHK nomor 14 tahun 2021 juga sangat membuka peluang untuk kemitraan. Jadi memang tidak hanya berupaya untuk mengolah sampahnya sendiri, tapi silakan untuk menjalin kerjasama dengan mitra-mitra yang tentunya sudah harus memenuhi standar teknis dan kita harapkan comply dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup khususnya. Nah, tadi kalau berbicara Pak Tamaro sudah sampaikan juga ya bahwa kita juga sudah punya sebenarnya untuk perizinan mulai dari pengumpulan di KBLI 38110, kemudian 38302, ada juga di 70209 ya terkait konsultasi lingkungan. Sebenarnya juga sudah ada terbit PP nomor 28 tahun 2025 yang terbaru. Nah, di situ memang ditambahkan KBLI spesifik untuk pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di nomor KBLI 38211 terkait treatment dan pembuangan limbah dan juga sampah tidak berbahaya. Jadi memang mulai dari
pengolahan sampah secara organik bahkan juga sudah diakomodir di situ. Kemudian bagaimana untuk treatment melalui pembakaran yang memang sudah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan di regulasi-regulasi lainnya. Tapi khusus untuk pembakaran ini yang menghasilkan produk sampingan ya seperti listrik, uap, bahan bakar substitusi ataupun biogas. Jadi bukan pembakaran konvensional, pembakaran langsung ya. Jadi memang harus ada treatmentnya di situ. Nah, jadi ini mungkin informasi tambahan juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tamaro. Selanjutnya mungkin yang paling penting adalah kadang-kadang kan pemerintah daerah memang juga paham ya bahwa mereka butuh bantuan atau mungkin lebih memilih dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun tidak tahu pihak ketiganya yang mana saja. Jadi kadang-kadang itu salah satu yang pemerintah daerah keluhkan kepada kami bahwa kami mau Bu untuk mengerjasamakan ini, memihak ketigakan transporter dan lain sebagainya, tapi kami tidak tahu apakah di daerah kami punya atau tidak. Nah, ini mungkin juga kita bisa mencarikan solusi ya, bahwa memang kita ketahui bersama untuk para pengelola sampah secara profesional juga memang belum banyak dan belum tersebar secara merata di Indonesia. Nah, hal-hal ini mungkin yang kita coba dengan forum-forum ini ya, sehingga memang bisa saling sharing bahwa misalnya kalau di Jakarta ya kita juga sudah tahu ya bahwa memang sudah banyak pasti pengelola sampahnya, tapi yang di tempat daerah-daerah lain ini yang sebenarnya berniat untuk memihak ketigakan, cuma tidak tahu apakah di sana ada atau tidak pihak ketiga profesional yang dapat mengelola sampah. Nah, saya juga pernah punya pengalaman ya berdiskusi dengan salah satu daerah di Jawa Timur bahkan. Kalau kita lihat kan pengelolaan sampah di Jawa Timur lumayan lebih baik lah dibanding provinsi-provinsi lain. Mereka sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, namun ada kendala ketika itu dipermasalahkan oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian minta perizinannya, sementara saat itu memang belum terbit KBLI 38211 dan juga saat itu hanya untuk salinan kerjasama, salinan MOU dengan kabupaten kota itu tidak punya kekuatan hukum yang cukuplah di mata kepolisian daerah waktu itu. Nah, di sini juga mungkin karena sudah terbitnya KBLI ini, mudah-mudahan nanti para pihak-pihak pengelola sampah, mulai dari transporter hingga para pengolah sampahnya sendiri di MRF itu bisa memenuhi segala ketentuan dan regulasi terkait perizinannya, sehingga nanti tidak bermasalah di kemudian hari dengan pihak-pihak yang berbadan hukum lainnya. Jadi mudah-mudahan apa yang Kementerian Lingkungan Hidup sudah upayakan juga supaya bisa masuk di KBLI bisa terakomodir oleh teman-teman para pelaku usaha dan kawasan di sini. Dan sebenarnya kalau kita mau tarik lebih jauh ya, mungkin ini memang tidak disampaikan oleh Pak Tamaro, tapi saya lihat di sini ada teman-teman juga yang dari perusahaan. Kami juga ke Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah beberapa kali dimintakan untuk ikut berpartisipasi dalam rangka untuk ESG. Jadi hal ini memang kami sambut dengan sangat baik ya di Kementerian Lingkungan Hidup, dan sudah ada juga memang beberapa perusahaan yang meminta kami untuk ikut membantu dalam pembinaan. Nah, ini juga perlu banyak diseminasi, perlu banyak kita coba tukar pikiran ya, karena memang di kawasan itu sendiri biasanya ada workshop, ada permukiman. Jadi bagaimana kawasan itu, kawasan industri misal khususnya ya, bicara terkait kawasan industri, di mana di kawasan industri itu ternyata menghasilkan sampah rumah tangga dan juga tentunya limbah B3-nya. Nah, bagaimana cara mereka meramu itu sehingga tetap berada dalam koridor prinsip ESG. Nah, mudah-mudahan nanti melalui forum ini juga bisa ada banyak diskusi terkait itu. Jadi
pihak industri tidak hanya memperhatikan terkait limbah B3-nya, tapi juga sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kawasan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Tamaro juga bagi teman-teman yang menyaksikan di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Andina atas tanggapannya. Beliau sempat menambahkan terkait peluang untuk bekerja sama. Sudah dianjurkan apabila komersil memang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola sampahnya sendiri. Pemrosesan akhir bisa dibuang ke TPA untuk sampah residu saja, dan harapannya material sampah lainnya bisa di-recycle dengan maksimal untuk mengurangi timbulan sampah yang menumpuk atau mengurangi budaya kumpul angkut buang. Ada pesan juga bahwa pelaku komersil harus juga mengetahui nih kemana sampahnya berakhir dan akan diapakan sampah yang terangkut secara terjadwal nantinya. Tadi Bu Andina juga sempat menyinggung terkait dengan Permen LHK 14 tahun 2021 yang berkaitan dengan tata kelola bank sampah sebagai salah satu strategi pengurangan sampah di tingkat masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan. Dipastikan juga untuk kerjasama pihak ketiga atau vendor lanjutannya merupakan pihak yang profesional dalam pengelolaan sampah. Intinya kita harus sama-sama bahu-membahu ya Bu, baik dari segi konsep dan aktualisasi pengerjaannya. Terima kasih banyak Bu Andina atas tanggapannya. Kemudian kami persilakan kepada Ibu Poppy Irmasari selaku Departemen Head ESG Management dari PT Bank Negara Indonesia untuk memberikan tanggapan terkait materi yang telah disampaikan kepada Ibu Poppy. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Salma. Suara saya sudah terdengar? Baik, selamat Sudah, Bu. pagi. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya Poppy dari BNI. Kebetulan saat ini saya mengelola ESG Departemen di BNI. Izin memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Tamaro sebelumnya, dan tadi juga Pak Tamaro sudah banyak bercerita tentang bagaimana BNI engage dengan teman-teman dari Waste for Change untuk pengelolaan limbah di gedung-gedung BNI. Mungkin di sini saya ingin sedikit menyampaikan adalah latar belakangnya. Kenapa sih tiba-tiba BNI pengen engage dengan salah satu vendor untuk pengelolaan limbah yang ada di gedung-gedung BNI? Nah, ini mungkin kalau kita melihat latar belakangnya sebetulnya adalah untuk pengelolaan sampah sendiri, ini merupakan mandat yang telah diberikan oleh BNI kepada teman-teman building management. Jadi sebetulnya tanggung jawab untuk pengelolaan sampah ini berada di teman-teman building management yang sudah ditunjuk oleh BNI. Tetapi di satu sisi BNI sendiri memiliki salah satu kewajiban. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah pernah mendengar tentang sustainability report, di mana untuk lembaga-lembaga jasa keuangan maupun perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di IDX, kita wajib menerbitkan sustainability report setiap tahunnya. Dan kebetulan salah satu standar yang kita ikuti dari sustainability report itu tidak cuma dari POJK 51 ataupun SEOJK 16 yang diterbitkan oleh OJK, tetapi kita juga mengacu kepada beberapa standar internasional. Salah satunya adalah standar JRI. Nah, di dalam standar-standar disclosure dari sustainability report ini, ada poin yang selalu ada poin yang memang kita harus disclose di sana terkait dengan environmental impact. Jadi sejauh mana aktivitas usaha kita itu bisa memberikan dampak kepada lingkungan, gitu. Baik dari sisi operasionalnya maupun dari sisi financing. Kalau kami dari sisi perbankan. Nah, di dalam laporan ini yang salah satu yang disorot adalah pengelolaan limbah. Kenapa pengelolaan limbah? Karena limbah itu merupakan salah satu aspek yang juga masuk ke dalam emisi Scope 3. Gitu. Dan di satu sisi juga BNI sudah memberikan komitmen bahwa kita akan melakukan pencapaian target net zero emission. Sehingga memang ada komitmen-komitmen tersebut dan ada
itikat baik juga dari BNI untuk memperbaiki pengelolaan sampah sampah yang ada di BNI. Nah, kalau tadi saya sampaikan bahwa pengelolaan sampah ini sebenarnya sudah kita limpahkan ke building management, kendala yang kita lihat di lapangan adalah pada saat kita melakukan reporting, pada saat kita melakukan penyusunan sustainability report terkait dengan environmental impact, kita melihat bahwa masing-masing building management, karena kita punya 5 gedung kantor pusat saat ini dikelola oleh building manajemen yang berbeda. Setiap building manajemen mempunyai mekanisme pengelolaan limbah yang berbeda. Seperti itu. Treatmentnya beda. Even kita berbicara dengan satu hal yang sangat simpel saja, misalkan kita pengen tahu berapa banyak sih limbah yang sudah dihasilkan oleh BNI, terutama di 5 gedung kantor pusatnya. Yang satu mengukur dalam satuan volume, yang satu mengukur dalam satuan berat. Gitu. Sehingga kembali lagi pada saat kita menyusun reporting, dari hal yang sangat simpel aja kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dan penyesuaian seperti ini tentunya kalau kita melihat dari sisi penilaian eksternal, terutama untuk sustainability report kita juga dinilai oleh teman-teman dari assurance, itu menjadi sesuatu hal yang kurang baik lah. Jadi itu kenapa pada akhirnya kita mencoba untuk membuat satu standarisasi untuk pengelolaan limbah di BNI. Tetapi memang pada saat penerapan pengelolaan limbah ini sendiri tidak semudah apa yang dibayangkan karena ada beberapa poin yang juga kita harus persiapkan. Yang pertama mungkin kita melihat infrastruktur. BNI itu kita punya 1.800 cabang yang terletak di seluruh Indonesia dan juga kita punya 5 gedung kantor pusat dengan kondisi yang berbeda-beda. Tentunya tadi Ibu Andina juga sempat menyampaikan bahwa mungkin kalau di Jakarta kita bisa dengan mudah menemukan vendor untuk pengelola limbah yang sangat-sangat kompeten, tetapi lain halnya kalau kita ngelihat di luar Jakarta, luar Jawa Barat, atau mungkin bahkan di luar Pulau Jawa. Sangat-sangat sulit sekali kita mencari vendor untuk bisa melakukan pengelolaan limbah yang sangat-sangat proper seperti itu. Sehingga ini juga merupakan sesuatu hal yang harus disiasati. Itu dari sisi vendor pengelolanya. Di luar itu dari sisi internal. Sisi internal kita juga harus mempersiapkan infrastruktur. Infrastruktur mulai dari tempat sampahnya. Tadi mungkin Pak Tamaro juga sudah bilang kita punya 3 jenis tempat sampah gitu kan. Dan ini pun kalau kita menghitung 5 gedung kantor pusat dengan sekian banyak lantai di masing-masing gedung, sebagai sekian banyak unit yang ada di BNI, belum kita mention di 1.800 kantor cabang lainnya, ini pun cukup memakan effort yang cukup besar untuk mempersiapkan infrastruktur seperti itu. Belum lagi kita harus mempersiapkan campaign ataupun mempersiapkan memberikan sosialisasi kepada seluruh teman-teman yang ada di BNI, bagaimana mereka punya part dalam pengelolaan sampah tersebut. Dari mulai satu individu, mereka harus membuang sampah ke tempat sampah yang sesuai, melakukan pemilahan secara dini, sampai bagaimana nanti para teman-teman di cleaning service juga melakukan hal yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan poin yang terakhir yang menjadi kendala adalah biaya. Bahwa memang biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sampah tadi tidak murah, apalagi mempertimbangkan cakupan kita punya jumlah kantor maupun kita punya gedung untuk kantor pusat BNI. Namun, meskipun kita punya banyak sekian tantangan, tetapi pengelolaan limbah ini sudah menjadikan salah satu komitmen BNI untuk melaksanakan zero waste to landfill. Sehingga dalam pelaksanaannya kita lakukan secara bertahap. Kita mulai di tataran kantor pusat, untuk selanjutnya nanti kita akan lakukan piloting di masing-masing kantor wilayah. Meskipun dengan keterbatasan tadi yang namanya vendor pengelola yang mungkin di daerah kita belum mendapatkan yang sangat-sangat kompeten sebagaimana yang kita dapatkan di Jakarta, tetapi setidaknya kita sudah melakukan pengelolaan sampah yang lebih
proper, di mana sebagian mungkin belum semua sampah kita bisa lakukan pengelolaan, tetapi mungkin untuk jenis-jenis sampah tertentu, either itu kita mulai dari sampah plastik, either itu kita mulai dari sampah kertas, kita sudah mulai lakukan pengelolaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Ibu Popi atas tanggapannya. Bu Popi tadi sempat bercerita ya ke alasan dibalik langkah baik yang diambil BNI itu apa sih memilih vendor yang bertanggung jawab gitu. Ada yang pertama itu adanya mandat kepada pihak building untuk memastikan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab gitu. Dan yang kedua itu adanya kewajiban perusahaan keuangan yang tercatat di IDX karena diperlukannya sustainability report tersebut gitu ya. Yang dimana yang seperti kita ketahui, sustainability report itu berguna sebagai alat komunikasi strategis untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sekaligus memperkuat keberlanjutan jangka panjang. Laporan ini bukan sekedar data aja pastinya, tapi mencerminkan posisi etis dan profesional perusahaan di mata dunia. Dan tadi Bu Popi juga sempat menyinggung yang dimana secara bertahap komitmen Zero Waste to Landfill akan terus dikembangkan dan akan terus dijalankan kepada seluruh cabang BNI ya Bu. Semoga hal tersebut cepat dapat terrealisasi dan rekan-rekan di sini yang bergabung di forum hari ini juga dapat mengikuti nih langkah baiknya BNI untuk memilih vendor yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di area komersilnya sendiri. Terima kasih banyak Bu Popi atas tanggapannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang dinanti-nantikan nih, yang dimana tadi juga udah sempat ada beberapa yang menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi di sesi selanjutnya kami mengundang seluruh peserta untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ya. Bapak Ibu dipersilakan kalau misalnya tadi dari pemaparan atau ada pertanyaan tambahan atau ide-ide atau masukan juga boleh disampaikan aja di kolom chatnya. Nantinya akan ada tim kami yang memilih pertanyaan yang dapat disampaikan secara langsung atau dapat kita diskusikan di forum hari ini. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya di kolom chat. Wah, ternyata antusias banget ya Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Tadi juga saya udah memilih nih salah satunya dari Mbak Zaini Zain. Apakah sudah ready nih untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Mbak Zaini Zain? Apakah sudah ready untuk menyampaikan pertanyaannya? Oke, mungkin Mbaknya ada kendala untuk on mic atau on kameranya. Mungkin aku bacakan aja ya pertanyaannya. Yang pertama itu dari Mbak Zaini Zain. Izin bertanya, apabila pada dinas LH tingkat provinsi, kabupaten, atau kota tidak memiliki perangkat dalam mengeluarkan izin pengelolaan sampah, apakah yang harus penyedia jasa lakukan? Apakah untuk penyedia jasa harus memiliki dokumen lingkungan, serta landfill sendiri bagaimana dalam pengelolaan sampahnya menghasilkan residu? Bagaimana dengan korporasi yang bekerja sama menghasilkan limbah B3 yang terikut dalam sampah yang terbuang? Mungkin pertanyaan pertama ini aku persilahkan kepada Pak Wisnu kali ya untuk memberikan jawabannya tadi dari pertanyaan Mbak Zaini Zain. Dipersilakan kepada Pak Wisnu. Sorry, agak ini apa namanya? Agak lag sedikit tadi itu pertanyaan. Sorry di itu kan lagi. Maaf.
Oke, tadi ada pertanyaan nih Pak dari Mbak Zaini Zain. Apabila pada dinas LH tingkat provinsi, kabupaten, atau kota tidak memiliki perangkat dalam mengeluarkan izin pengelolaan sampah, apakah yang harus penyedia penyedia jasa lakukan nih Pak? Jadi izin ya, eh, turunan dari peraturan di kementerian kan kami, seperti saya udah ulas tadi kan kami memiliki Perda 3 dan Pergub 102. Untuk instansi pemerintahnya kami anjurkan untuk memiliki turunan dari ini ya, turunan dari perundangan tersebut. Dasar kita melakukan pengawasan untuk yang lebih detail lagi adalah itu. Sementara untuk yang peraturan dari yang berlaku nasional kan berlakunya sangat umum seperti itu. Jadi kenapa kami mengeluarkan izin? Karena kami sudah membuat regulasinya. Jadi untuk izin pengangkutan sampah, izin pengolahan sampah di Jakarta itu sudah ada. Sementara memang untuk kegiatan-kegiatan yang berlokasi kayak pengolahan sampah yang berlokasi di luar Jakarta, kami sampai saat ini masih mengandalkan izin yang dikeluarkan oleh KBLI ya. Karena kami tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang berada di luar Jakarta. Jadi terkait itu masih based on regulasi yang dikeluarkan oleh nasional, bisa mengurus via KBRI saja. Jadi sementara izinnya seperti itu. Dan juga pastinya DLH-DLH setempat eh, tidak boleh tutup mata terkait hal ini ya. Begini sih. Jadi ini pastinya dari KLH pun juga harus memonitor ini kepada DLH-DLH setempat ya terkait regulasi apakah mereka mengawasi pengangkut sampah dan pengolah sampah di lokasi yang di luar yang disediakan oleh DLH setempat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu atas jawabannya. Semoga tadi Mbak Zaini Zain yang memberikan pertanyaan sudah ada informasi gitu ya, gimana langkah apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mas Tamaro ya. Boleh saya Eh, tambah sedikit? oh ya, boleh, silakan. Ya, jadi kalau pertanyaannya, kalau tidak memiliki perangkat, saya rasa semuanya memiliki kewenangan buat itu karena pengelolaan sampah itu kewenangannya habis di pemerintah daerah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau perangkat di DLH provinsi, kabupaten, kota tidak bisa mengeluarkan perizinan. Jadi jenis-jenis perizinan itu berdasarkan risiko dan jumlah sampah terkelolanya itu sudah terbagi mulai dari SPPL, jadi SPPL, UKL, UPL hingga pada AMDAL. Jadi yang diampu oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu skalanya AMDAL, di mana misalnya skala pengolahan sampah di atas 500 ton per hari, kemudian menggunakan merupakan hasil kerjasama dengan pihak asing dan lain sebagainya. Jadi sudah ada syaratnya. Jadi buat tadi Ibu nanya, semestinya itu bukan menjadi alasan karena setiap perangkat hingga di kabupaten kota itu sudah punya kewenangan untuk mengeluarkan perizinan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, yang kedua itu ditujukan kepada Mas Tamaro, yang dimana pertanyaannya dari Mbak Davina ya. Untuk pertanyaannya sendiri, pengelolaan sampah domestik, organik, anorganik, dan residu, mandiri dalam lingkungan perusahaan yang baik dan benar itu seperti apa ya Mas? Tuh. Mungkin dipersilakan kepada Mas Tamaro untuk memberikan jawaban atau tanggapannya atas pertanyaan dari Mbak Davina. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang idealnya pengolahan sampah domestik mandiri ini dalam lingkup perusahaan dilakukan secara terintegrasi ya, Mas atau Mbak. Itu mulai dari pengurangan sampah dari sumber, kemudian pemilahan sampah hingga pengolahan yang sesuai dengan jenisnya. Praktik terbaiknya pun meliputi dari beberapa tahapan, yaitu pengurangan dari sumber atau reduksi dari sumber. Sebelum kita bicara pengolahan, perusahaan tuh bisa mendorong gitu ya gaya hidup minim sampah di internal, misalnya lewat kebijakan bebas air kemasan sekali pakai. Jadi mungkin sudah mulai gitu ya, kita melihat bahwasannya kantor-kantor mulai melarang karyawannya untuk membawa plastik sekali pakai gitu. Jadi mewajibkan untuk membawa tumbler ataupun apa namanya alat-alat makan gitu ya. Kemudian penggunaan ya alat makan reusable. Kemudian
pemilahan sejak awal gitu ya. Sistem tempat sampah yang terpilah, waste bin-nya nggak cuma satu gitu ya, tetapi terdiri dari minimal 2 atau 3 jenis sampah gitu. Namun memang idealnya dibagi menjadi 4, yakni organik untuk sampah sisa makanan atau taman, kemudian sampah kertas, kemudian anorganik seperti plastik, logam, kaca, dan residu yang tidak bisa didaur ulang, seperti popok, tisu, kertas minyak, ataupun sampah-sampah yang terkontaminasi, sehingga setelah adanya pemilahan sampah dari sumber, pemilahan ini akan menjadi lebih efektif jika apa namanya diberi ringan gitu ya, dibersamai dengan edukasi yang secara berkala dan papan-papan yang mudah dipahami gitu. Kemudian pengolahan yang tepat guna nih, setelah dikumpulkan sesuai dengan kategori, pengolahan sampahnya mulai dari organik itu bisa dikelola menjadi BSF kalau yang sisa makanan. Kemudian kalau yang sampah taman itu biasanya menjadi composting dengan metode pond windrow gitu ya. Kemudian yang sampah anorganik ini perlu di pretreatment terlebih dahulu. Jadi sebelum kita daur ulang ataupun kita kirimkan ke off-taker itu memang diperlukan treatment di awal gitu ya. Misalkan dibersihkan, kemudian dikeringkan lalu disalurkan ke mitra daur ulang. Lalu untuk sampah-sampah residu idealnya memang dipantau volumenya dan diupayakan pengurangannya karena ini memang yang sulit didaur ulang ya, Mas atau Mbak. Kemudian monitoring dan evaluasi. Perusahaan juga bisa memiliki dashboard atau laporan rutin ya sehingga apa namanya secara rutin laporan secara rutin maupun secara rutin baik manual maupun digital sehingga bisa memantau bersama-sama gitu ya baik dari sisi mitra ataupun dari perusahaan untuk memantau bersama-sama berapa besarkah dampak dari sistem ini. Sebagai gambaran, Mas Atomba, kami dari Westworking juga mendampingi beberapa perusahaan dan institusi untuk menjalankan sistem ini secara bertahap, termasuk menyediakan pelatihan, edukasi di awal, kemudian solusi akhir seperti penyaluran ke mitra daur ulang atau pengolahan yang secara langsung di onsite. Dan kami percaya sistem terbaik itu adalah yang paling penting sesuai dengan karakteristik ya tempatnya karena setiap tempat, setiap perusahaan pun berbeda-beda. Jadi nggak harus satu bentuk sama semua gitu ya. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah konsisten dan kesadaran bersama gitu ya. Kalau sistemnya baik tapi tidak diiringi pemahaman dari semua pihak, hasilnya pun kurang optimal. Tapi kalau kesadarannya kolektif sudah terbentuk, bahkan sistem yang sederhana pun bisa berjalan sangat-sangat efektif dan optimal. Kira-kira seperti itu dari saya, Mbak Sama. Terima kasih. Terima kasih Mas Tamaro atas tanggapannya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada Bu Popi ya, selaku perwakilan dari BNI. Ini pertanyaannya dari Mbak Sarah Andini. Mungkin Mbak Sarah Andini bisa on mic kah? Oke, sepertinya masih belum bisa on mic ya, jadi saya bacakan aja untuk pertanyaannya yang ditujukan kepada Bu Popi. Dari Mbak Sarah Andini nih, pertanyaannya saya izin bertanya, selain untuk program Sustainability Report yang saat ini ditekankan, apakah BNI juga akan menyusun program pengurangan sampah dalam perusahaan karena jika dilihat data sampah yang diinformasikan oleh pemateri sangat banyak sekali. Apakah ada campaign yang dilakukan dari pihak BNI? Kepada Bu Popi dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Mbak Sarah. Mungkin saya izin menjawab bahwa dalam mengelola zero waste to landfill sebenarnya BNI menggunakan 3 prinsip. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, dan yang kedua recycle, dan yang terakhir adalah reuse. Untuk yang pertama, kegiatan-kegiatan untuk melakukan pengurangan sampah itu sudah berjalan di internal BNI. Bahkan mungkin sudah berjalan di beberapa tahun terakhir. Sebenarnya kita di semenjak tahun 2015, seingat saya, itu kita sudah menggalakkan yang namanya Go Green. Apa yang ada di program Go Green ini adalah eh, kita tidak menggunakan atau mulai mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan.
gitu. Jadi semua pegawai yang ke kantor itu diwajibkan membawa tumbler. Kita tidak ada lagi penggunaan aqua botol atau minuman kemasan plastik yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor. Seperti itu. Itu yang sudah kita berjalan bertahun-tahun. Dan mungkin memang kegiatan seperti ini sempat terhenti saat itu kita ada COVID ya. Kita sempat ada COVID sehingga mungkin untuk mengisolasi penyebaran penyakit dan segala macam pada akhirnya eh, sempat ada lagi untuk penggunaan minuman yang tadi pakai plastik itu tadi minuman air mineral dalam cup plastik. Tetapi setelah 2 tahun terakhir kampanye untuk mengurangi minuman mineral dalam plastik ini juga sudah mulai kita lakukan lagi. Jadi per saat ini memang di lingkungan operasional kantor BNI di kantor pusat dan kita juga sudah mulai sosialisasikan ke teman-teman kantor wilayah. Kita sudah kembali lagi menggunakan tumbler ataupun menggunakan gelas dan cangkir dalam mengelola kebutuhan air minum di kantor BNI. Selain itu untuk pengurangan kertas, kita sudah banyak melakukan proses digitalisasi di internal. Seperti untuk pedoman perusahaan, kita tidak lagi berbasis kertas, kita sudah paperless. Kemudian untuk komunikasi pegawai, itu juga kita sudah menggunakan e-office, jadi semuanya sudah hampir paperless, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sangat spesifik saja yang kita masih menggunakan kertas. Jadi campaign-campaign untuk kita melakukan reduce itu sudah kita lakukan, Mbak Sarah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Popi atas tanggapan dari pertanyaannya. Semoga Mbak Sarah sudah mendapatkan jawaban nih ya dari pertanyaannya sendiri. Oke, mungkin selanjutnya ditujukan kepada Bu Andina ya. Untuk pertanyaannya sendiri, saya bantu bacakan. Ketentuan Peraturan Permen LHK 14 tahun 2021 ini baru saat ini secara tegas diimplementasikan. Masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menjalankan sesuai dengan permen tersebut. Karena hal ini juga berkaitan dengan nilai investasi terhadap sarana prasarana, pengelolaan sampah, dan menerapkan sistemnya di perusahaan, bagaimana cara pemerintah daerah agar implementasi ini bisa segera diterapkan oleh perusahaan? Apakah ada pemberian kesempatan untuk perusahaan untuk mengimplementasikannya? Kepada Bu Andina, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Ya, mungkin saya mau memperjelas dulu ya, ini perusahaan pengelola sampah kah atau kawasan industri? Dia pengelola gedung atau pengelola bangunan. Karena kalau untuk pengelola sampah sudah jelas ya harus mengikuti PP nomor 28 tahun 2025, itu sudah harus punya perizinan dan tadi spesifikasi teknis ketentuan standar teknis yang sudah dijelaskan Pak Tamaro itu harus memang diikuti baru kemudian bisa menjalankan fungsinya sebagai pengelola sampah. Namun kalau untuk pengelola kawasan sendiri, sebenarnya kan memang akan berdampak pada nilai-nilai, ya kalau tadi disebutkan nama Bu Popi ya, nilai ESG lah yang sebenarnya itu juga menjadi sebuah cerminan dari perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Maka itu memang sudah dari awal diwajibkan. Jadi itu tadi yang saya sebutkan di awal bahwa biasanya yang di kawasan industri itu tidak sadar bahwa mereka juga sebenarnya menghasilkan sampah rumah tangga. Yang mereka sadari hanya hanya limbah B3-nya hasil produksi maupun proses pada saat produksi. Padahal kalau di dalam itu juga ada misalnya mes, biasa kan ada mes pegawai, kemudian ada workshop, di mana juga tetap kemudian ada kantor tentunya, di mana pasti akan menghasilkan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, itu menjadi kewajiban untuk mampu dikelola secara mandiri. Kalau misalnya baru tahu sekarang ya harus dimulai secepatnya karena sebenarnya untuk beberapa hasil sisa produksi ini kalau dari pengalaman saya ya berbincang dengan teman-teman di kawasan industri, misalnya mereka punya sisa belt conveyor yang reject atau broken gitu kan sudah nggak bisa digunakan, itu mau ditaruh di mana? Kalau langsung dibawa ke TPA dengan volume dan berat belt conveyor yang hasil alat untuk produksinya itu
tentunya berat dan besar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dibawa langsung ke TPA pun itu tidak mungkin akan terolah di TPA, sehingga harus dicari solusinya seperti apa. Nah, solusi terdekat adalah dengan yang disebut Bu Popi tadi, reuse, menggunakan kembali. Menggunakan kembali untuk apa? Dicari kembali bisa digunakan untuk apa? Ternyata belt conveyor bisa digunakan untuk perkerasan jalan. Jalan di mana? Di jalan di kawasan industrinya saja. Kalau memang mau diberikan di luar kawasan industri, silahkan. Yang penting harus bisa dipastikan itu digunakan kembali, tidak menjadi sampah yang langsung dibuang ke TPA. Jadi hal-hal semacam itu memang harus lebih aware. Tadi disebutkan juga, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Melda ya di sambutan bahwa pengelola kawasan industri komersil dan lain sebagainya itu harus lebih aware terhadap regulasi pengolahan sampah rumah tangganya. Jadi tidak hanya terkait yang perizinan limbah B3-nya, tapi juga sampah rumah tangganya. Kalau misalnya ada barang-barang dari kawasan industri yang ternyata belum terolah dan tidak bisa diolah, maka dicarikan vendornya. Kalau tidak bisa juga, maka coba berkoordinasi dengan DLH, karena tentunya Dinas Lingkungan Hidup itu jauh lebih aware terhadap pihak-pihak yang mengelola sampah. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan apakah tahu informasi vendor atau bisakah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Nanti kemudian Dinas Lingkungan Hidup daerah masing-masing yang kemudian mencoba mencari solusi dari pemanfaatan kembali barang-barang yang berasal dari kawasan tersebut. Yang paling penting adalah bukan sebenarnya menitik beratkan ini tanggung jawabnya kepada DLH, tapi sering-sering untuk berkoordinasi dengan DLH sama sekali tidak merugikan, karena justru dari situ ada banyak solusi yang bisa disampaikan oleh pihak DLH, yang tentunya pihak DLH juga berwenang untuk mengetahui sampah dari kawasan itu digunakan untuk apa dan dibawa kemana. Mungkin ini yang bisa paling utama. Kalau pertanyaannya strategi apa, tentunya strategi komunikasi. Jadi jangan mencoba untuk berinisiatif sendiri, sementara mungkin untuk informasi-informasi pengelolaan sampahnya mungkin belum sampai kepada pihak tersebut. Jadi begitu ya Mbak Salma ya, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Bu Andina atas tanggapannya. Seru banget ya hari ini sesi diskusi interaktifnya. Tadi banyak pertanyaan juga di kolom chat, nanti akan yang belum terjawab nanti akan dibantu jawab oleh tim kami di chat langsung. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber atas pernyataan yang sangat berarti. Tadi dapat disimpulkan bahwa kita harus menekankan 3R itu prioritas, yang dimana kita harus menekankan reduce, reuse, recycle, dan jangan lupa juga untuk memilih vendor atau mengelola sampahnya secara bertanggung jawab, baik dari sisi pribadi, kita juga harus sudah aware untuk pengelolaan sampah yang kita hasilkan secara pribadi, ataupun dari sisi komersilnya juga. Gitu. Hari ini kita telah mendapatkan banyak wawasan dan perspektif yang mendalam dari para ahli di bidangnya. Diskusi yang berlangsung tidak hanya memperkaya pengetahuan kita aja, tetapi juga membuka ruang refleksi serta dorongan untuk bertindak lebih baik ke depannya. Membangun sistem pengelolaan sampah komersial yang patuh regulasi dan berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas bisnis. Sistem ini menuntut kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, mulai dari pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan air sampah yang dihasilkan. Selain aspek regulasi, keberlanjutan harus menjadi fokus utama dengan penerapan prinsip 3R atau Reduce, Reuse, Recycle, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta kolaborasi antar pelaku usaha baik dari pemerintah dan masyarakat, serta pastinya memilih vendor pengelolaan yang sesuai dengan sistem yang terstruktur dan berbasis prinsip bertanggung jawab sosial serta ekonomi sirkular. Bisnis tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan saja, tetapi juga meningkatkan reputasi dan efisiensi operasional secara jangka panjang. Semoga apa yang telah dibagikan dan didiskusikan hari ini dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan antusias dari awal hingga akhir. Selamat siang, salam bijak kelola sampah, dan saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih Mbak Salma sudah membantu untuk berjalannya diskusi pagi hari ini. Wah, sepertinya saya lihat Bapak Ibu di sini tuh sangat semangat sekali, banyak pertanyaan yang tidak bisa semuanya terjawab karena kita terbatas waktu gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kita nanti akan tulis di kolom chat untuk nomor WA yang bisa dihubungi. Apabila nanti ada pertanyaan kepada Bapak Ibu penanggap, nanti bisa ditanyakan di nomor WA yang nanti akan ditulis di kolom chat ya. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat hari ini? Masih di kolom chat? Iya. Coba kasih reaksinya jempolnya, kasih jempolnya. Iya, oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya ingin mengingatkan juga, Bapak Ibu boleh untuk bergabung ke channel WhatsApp agar kita bisa terkoneksi ya tentunya. Nanti bisa berkolaborasi lagi. Barangkali nanti dari event ini kita ada kolaborasi yang bisa kita kerjasamakan gitu ya. Karena di sini saya lihat banyak lintas sektor ya, gitu ya. Semoga kita nanti bisa tetap terhubung dan menjalin kerjasama gitu di kemudian hari. Nah, jangan lupa saya ingatkan juga untuk mengisi absensi ya, karena materi akan dikirimkan ke nomor atau email Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu isi di formnya ya. Dan pastikan untuk nomornya sudah benar, namanya juga sudah benar. Dan sertifikatnya juga nanti akan dikirimkan juga bersamaan dengan materi di nomor yang Bapak Ibu tulis di form ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Imelda, Bapak Wisnu, Ibu Popi, dan Mas Tamaro, serta rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif ya. Kami nantikan kembali kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan sekalian di webinar saya selanjutnya. Jadi semua kita nanti akan terus terhubung dan Bapak Ibu tetap ikut di webinar series yang tetap diselenggarakan oleh Waste Watching karena tujuan kita sama ya Bapak Ibu untuk mengatasi masalah persampahan di Indonesia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sampailah kita sudah di penghujung acara. Nah, karena tadi saya sudah mengawalnya dengan pantun ya, berarti menutupnya juga dengan pantun. Seperti biasa, Bapak Ibu, kalau misalnya saya berpantun, jawabnya apa? Cakep, cakep, betul sekali. Oke ya, coba ya. Buang sampah jangan sembarangan. Cakep. Oke. Cakep. Iya, agak Cakep. Ya, Cakep. pipa organik dan organik, anorganik. Ya, Cakep. butuh bumi, butuh aksi, bukan hanya wacana panjang. Cakep. Mari berubah mulai dari diri sendiri, walau sedikit. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari terus bergerak bersama mulai dari langkah kecil sehari-hari karena perubahan besar dimulai dari kita. Jangan lupa untuk salam bijak kelola sampah. Saya Maulani pamit undur diri. Selamat siang, jaga kesehatan dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.